Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Doni Padliansa. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 STM Hilir. Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Terlebih lagi di saat zaman sekarang ini, kita sebagai pendidik dituntut bukan hanya untuk menjadikan anak kita menjadi pintar, namun juga menjadikan anak kita menjadi benar. Nah, itulah tujuan dari pendidikan agama Islam, bagaimana mengajak siswa-siswi kita tidak hanya menjadi pintar, namun juga menjadi benar. Di revolusi industri 4.0 ini, begitu banyak maju teknologi-teknologi, saya memberikan suatu solusi, sebuah model pembelajaran yang beredukasi dan entertainment. Artinya kita ajak anak sambil belajar dan bermain. Kalau anak sudah tertarik minatnya, maka pembelajaran di kelas akan menjadi tersampaikan. Nah, lantas bagaimana model pembelajaran edukasi entertainment atau edutainment ini? Silakan simak video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bil khair. Apa kabarnya? Nahnu bil khair. Dan kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa. Kita kirimkan doa kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita dengan mengirimkan Al-Fatihah. Sama-sama kita baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Di hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting, yang memang ini materi yang diremehkan banyak orang, tapi inilah yang menjadi sebab dan tidak sahnya suatu ibadah. Ada yang tahu apa pelajaran kita hari ini? Kita akan belajar materi wudu. Wudu. Siapa yang tahu tata cara berwudu? Atau siapa yang tahu rukun wudu? Ada berapa? Angkat tangannya. Ada? Nah, apa saja itu nanti kita bahas di sini. Nah, kita akan membentuk sebuah kelompok. Kita akan membuat satu model pembelajaran edukasi entertainment dengan metode pembelajaran jigsaw. Artinya ini sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok inti 1, kelompok inti 2, kelompok inti 3. Paham? Paham? Di setiap kelompoknya nanti ada masing-masing ahli. Ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 1, ahli 2, ahli 3. Nanti masing-masing dari kelompok ahlinya akan membentuk suatu kelompok ahli dan berdiskusi tentang materi-materi yang saya berikan. Loh, tugas Bapak apa? Loh, saya tidak bertugas untuk ngajari kalian, tapi kalian yang mencari informasi sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator. Paham? Paham? Paham semua? Paham. Nah, oke, karena itu kalau sudah paham, maka saya bagi ahlinya. Ahli 1 mencari tentang pengertian dan hukum berwudu. Ahli 2 mencari tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Dicatat, nanti diskusi. Ahli 3 mencari tentang rukun-rukun wudu. Kamu ahli 1 berarti mencari tentang pengertian dan hukum wudu. Kamu ahli 2 berarti mencari tentang sunnah-sunnah wudu. Udah paham? Dah? Ahli 3 mencari tentang bagaimana rukun-rukun wudu. Ahli 1, 2, 3 tugasnya sama. Mengerti semua? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, untuk itu saya beri waktu
sekitar 10 menit untuk mencari berdiskusi dengan ahlinya masing-masing. Silakan kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan nomornya masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, ahli berapa tadi Bang? Berarti ahli 3 mencari rukun wudu, materi terkait rukun wudu. Ini ahli berapa tadi? Ahli 2 berarti mencari tentang sunnah wudu. Ahli 1 mencari tentang pengertian dan sejarah dihukumkannya wudu. Maksudnya sejarah disyariatkannya berwudu. Kan ada tuh kan? Kalau sholat kan disyariatnya waktu dia Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah kalau wudu kapan? Nah, silakan dicari di buku atau literasi dari internet boleh. Tapi kalau kita menggunakan atau bahan materi dari internet, saya minta cantumkan sumbernya. Paham? Biar kita terhindar dari plagiasi. Silakan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan para ahli dari masing-masing kelompok kembali ke kelompok utamanya masing-masing. Silakan. Kelompok utama 1, utama 2, utama 3. Oke, berarti sudah balik ke kelompoknya masing-masing. Artinya setiap member, setiap anggota dari kelompok utama memiliki pengetahuan yang berbeda, ya enggak? Ya, maka saya mau pengetahuan yang berbeda itu kalian cantumkan dalam satu karya tulis, ya. Nanti dipresentasikan sesuai kelompoknya dan nanti ada yang bertanya dan juga yang menanggapi. Paham? Ini, nah, siapa kelompok yang mau mempresentasikan? Ya, silakan Kak, berdiri, kasih tahu namanya, dari kelompok berapa. Nama saya Amelia Burusaragi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami diskusikan. Yang pertama, pengertian wudu. Secara bahasa dari kata wudu sendiri yang berasal dari kata wadah yang berarti hasan atau bagus, dan mubijah atau indah atau elok. Menurut Al-Imam Syafi'i, artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota badan tertentu disertai dengan niat. 2. Hukum wudu. Pendapat pertama, bahwa wudu berfardukan pada 16 bulan sesuai peristiwa hijrah. Jika mengacu pada pendapat ini, maka kemungkinan para sahabat lalu sholat dengan wudu dan itu hukumnya sunnah atau sekedar bersuci karena wudhu ini merupakan syariah umat terdahulu. Rukun dan sunnah wudhu. Rukun merupakan perkara yang harus dilakukan dalam suatu ibadah. Apabila salah satu rukun yang tidak dilaksanakan atau tidak terlaksanakan dengan baik, maka tidak sah ibadah tersebut. Sedangkan sunnah wudhu merupakan rangkaian kegiatan yang bila dikerjakan menambah pahala, bila ditinggalkan tidak mengurangi beban dosa. Rukun adalah rukun wudhu yang wajib, yaitu 1. Niat wudhu, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, 4. Mengusap bagian kepala, 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, 6. Tertib. Sunnah wudhu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, 2. Membasuh telapak tangan, 3. Berkumur-kumur, 4. Membasuh lubang hidung, 5. Membasuh telinga luar dalam. Semua yang dibasuh diulangi 3 kali. 6. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 7. Tidak berkata-kata waktu wudhu. 8. Menyela-nyela jenggot. 9. Menghadap kiblat. 10. Berdoa sesudah wudhu. Kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Paham yang bilang apa coba? Yang tadi diskusikan kelompok 1. Ya, paham. Tentang apa aja nanti silakan berikan pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Ada yang ingin menanggapi dulu sebelum pertanyaan? Silakan. Oke, silakan kelompok 3 berikan tanggapan. Apa tanggapannya? Atau yang mau ditambahkan? Silakan. Iya. Saya
Regina Claudia dari kelompok 3 ingin menambahkan sedikit materi tentang berwudu. Materi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sering dilupakan ketika berwudu. Pertama, membaca bismillah. Kedua, membasuh kedua tangan dahulu. Ketiga, memulai dengan berkumur dan menghisap dengan hidung atau istinsyak. Yang keempat, menyela-nyela janggut yang tebal dengan air sehingga sampai ke dalam. Dan yang kelima, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Kayaknya itu sama deh dengan yang dibaca sama si Dila, enggak ya? Sama ya? Ya kan? Sama kan? Itu termasuk hal yang disunahkan. Itulah kadang orang meremehkan sunnah, ya. Kadang orang meremehkan sunnah sehingga sunnahnya nggak usah dikerjakan gitu. Kayak membaca basmalah ketika wudhu kan, itu sunnah pikir orang, tapi makanya nggak apa? Cuma sunnahnya membaca basmalah tapi tidak dikerjakan. Padahal itu hal yang penting, sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan, ya. Ketika berwudu membaca basmalah itu sunnah muakkad. Oke, baguslah jawabannya. Berani dan anggapi, ya. Berarti ada referensi lain dari itu. Nah, selanjutnya yang bertanya, silakan yang bertanya. Oke, dari kelompok boys. Nama saya Dani Udin dari kelompok 3. Coba tolong kamu praktekkan tata cara berwudu yang benar. Demonstrasi wudhu dari kelompok 1. Silakan, Bang. Coba. Bunga. Karena tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 2 bertanya, coba contohkan, praktekkan bagaimana cara berwudu yang benar. Nah, di sini kelompok 1 yang diwakili oleh Alwi ingin memberikan demonstrasi bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Silakan, Wi. Aja. Hirup. Ya. Kita semua mukanya. Kanan dulu, baru yang kiri. Perhatikan, nampak, Bang? Kopan kaki dia cuma nampak dia. Kepala. Hidung, tentunya. Bagian kiri. Oke, baca doa setelah membaca niat dalam hati. Kapan tadi, Wi? Kasih tahu orang ini. Ketika basuh wajah. Iya. Ketika basuh wajah kita baca nih. Iya. Ada? Udah paham kelompok 2? Udah? Mau praktek? Udah? Nanti aja di rumah. Harus konokkan di rumah ya. Oke, kita kembali ke kelas ya. Demonstrasi dari praktek ini. Nah, ini perlu tambahan. Ketika berwudu itu ingat-ingat niatnya itu beda sama lapas nih. Iya. Lapas niatnya itu ketika kita sebelum berwudu. Sedangkan niatnya itu kita bacakan dalam hati ketika kita membasuh wajah. Tadi dia bilang sama si Alwi. Saat membasuh wajah. Oke, untuk menguatkan pemahaman, saya ada sedikit permainan sekaligus asesmen kepada kalian. Kita menggunakan pembelajaran workbook. Saya akan bagi link di grup WA masing-masing. Silakan dibuka. Larilah duduk di sini, larilah ke zona jawaban yang benar sambil menghindari musuh. Jadi ada pertanyaan nanti di bawah layar, itu pertanyaannya. Dan kemudian nanti ada jawabannya, labirinnya. Silahkan dipilih jawaban yang benar. Mengerti? Dan nyawanya cuma 3. Kalau kalian kena musuh, nyawanya habis. Paham? Kalau kalian salah jawaban, nyawanya berkurang. Waktu cuma saya kasih 5 menit. Ada 10 soal. Ya. Silakan dijawab. Dimulai sekarang. Mulai. Baca seluruh soalnya. Alat yang digunakan untuk berwudu adalah, cari mana dia alatnya? Batu kah, air kah, debu kah, api kah? Weh, awas musuh, jangan kena minion itu. Udah tahu caranya? Udah tahu, lihat ya, habis nih ya. 3 nyawamu cuma ya. Masa nggak ada yang tahu? Aku. Ini kanan, kiri, atas, bawah. Kan di sini. Masa nggak ada jawab? Baca dulu saja. Sunnah berwudu pada saat. Cari apa jawabannya? Susahnya jadi 4. Oke. Dan yang betul 10.
Iya, enggak ada. Yang benar 6, Enggak, Pak. 7. Enggak ada. Benar juga, Pak. Betul semua. Betul semua. Ya. Udah, oke. Bagian semua. Oke, kita tutup dulu closing dari Bapak. Udah. Jadi materi kita hari ini tentang wudhu. Nah, wudhu tadi sudah dijelaskan sama kawan kalian. Perbuatan yang mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini kesimpulan aja Bapak jelaskan. Disertai dengan ini. Kenapa? Karena kita cuci muka sudah biasa, cuci kaki sudah biasa, apalagi cuci tangan juga sudah biasa. Tapi harus disertai dengan ini, biar dia menjadi ibadah. Yang membedakan antara niat dan kebiasaan adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah nih. Perhatikan bagus-bagus, ya kan? Nih, niat. Jadi semua yang kita lakukan biasanya itu bisa kita jadikan sebagai ibadah kalau didasari dengan ini. Nah, tentang wudhu. Wudhu ini kita diajarkan oleh para ulama. Jangan hanya kita membersihkan anggota tubuh kita, tapi juga kita bersihkan dalam batin kita dari penyakit-penyakit apa aja penyakit-penyakit hatinya? Ria, terus dengki, iri, sombong. Nah, itu penyakit hati. Selain kita diajarkan untuk membersihkan, perhatikan. Selain kita diajarkan untuk membersihkan anggota zahir badan kita, kita juga dituntut untuk membersihkan hati kita. Nah, karena ada itu kan, kita pertama wudhu yang kita bersihkan apa? Tangan, mulut, kumur-kumur, basuh muka, kita bersihkan. Ini ada filosofinya, ada maknanya. Kenapa kita membersihkan tangan? Karena tangan kita sering kita lakukan untuk mengambil yang bukan hak kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Apalagi di zaman sekarang, ngetik-ngetik, ya, ngetik-ngetik hal-hal yang gak bermanfaat, nyebarkan hoax, ya kan, bully-bully di media sosial. Kita dikumur-kumur waktu wudhu, ini juga ada manfaat, ada maknanya. Apa maknanya? Mulut kita tuh kadang kita gunakan untuk hal-hal yang kotor, mencaci, maki, memfitnah, pakai mulut. Makanya kita berwudhu itu disunahkan kumur. Basuh muka, terutama muka itu bagiannya itu mata. Ada mata di dalam wajahnya. Nah, ini juga kita gunakan mata. Sering kali kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, kaki. Sering kita gunakan kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang maksiat, dan jarang kita gunakan kaki kita untuk melangkah menuju rumah-rumah ibadah. Inilah filosofi wudhu, makna dari kegiatan berwudhu yang diajarkan ulama kepada kita. Dan yang rukun itu menjadi wajib karena dia sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Selainnya adalah sunnah, tapi tidak boleh kita sembarang sunnahnya kita tinggalkan aja, tidak boleh. Justru kita kerjakan yang sunnah maupun yang wajib. Mudah-mudahan paham semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini berakhir. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pembelajaran dari saya dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan Edutainment. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Salam guru-guru hebat di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.